kuliah dulu atau kerja dulu? Jadi bisa diimplementasikan di tempat kerja. Oke. Pertama kemarin itu kan cari tempat kuliah yang bisa support kita tuh sambil kerja. Oke. Jadi Pak Kontek kemarin nawarin program hybrid course. Hai Pak Konser, sampai ketemu lagi kita di podcastnya Palkomtek. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Ayo kita sapa aja. Oke, hai Pak Kontek. Jadi saya Nabila Safira. Saya adalah mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Ini di jurusan Sistem Informasi. Sekarang lagi di semester 2. Oke, sekarang Mbak Nabila udah di semester 2 ya? Iya. Oh iya, sekarang kita udah tadi perkenalan Mbak Nabila ini adalah salah satu mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek di jurusan Sistem Informasi. Nah, sedikit cerita Mbak Nabila boleh kasih bocoran sama kita-kita, boleh juga sharing sama teman-temannya. Apa sih kegiatan yang dilakukan sama Mbak Nabila sekarang selain kuliah? Sekarang selain kuliah itu kesibukannya mengajar di salah satu bimbingan belajar. Itu Nabila sebagai pengajar di sana mengajar robotik, komputer sama coding. Wah, keren sekali, tepuk tangan dong. Ternyata nih Mbak Nabila ini adalah seorang instruktur ya, yang mengajar coding, robotik, dan komputer di salah satu lembaga khusus ya. Iya. Oke, nah di sini siswa-siswanya rata-rata kita di usia berapa? Dia dari umur 2,5 tahun tuh. Masih kecil sekali. Umur 14 tahun. Wah, good. Udah berapa lama Mbak kerja di lembaga pendidikan tersebut? Itu udah dari sebelum kuliah, jadi udah sekitar 1 tahunan. Oh, jadi ini kuliah dulu atau kerja dulu? Ini kerja dulu ya? Iya benar. Kerja dulu baru Kuliah. Oke, nah kan udah kerja. Kenapa masih ambil kuliah sih? Soalnya Biar menghasilkan uang Mbak. iya, soalnya kita kan perlu lebih berkembang Mbak. Iya benar. Iya, jenjang karir kita kan. Perlu pendidikan yang lebih dong. Jadi makanya lebih milih kuliah lagi. Dan itu kuliahnya di Palkomtek. Iya. Kuliahnya di Palkomtek loh. Kenapa Mbak Nabila Safira memilih kuliahnya, melanjutkan kuliahnya itu di Palkomtek? Iya, soalnya yang pertama kemarin itu kan cari tempat kuliah yang bisa support kita tuh sambil kerja. Oke. Jadi Pak Kontek kemarin nawarin program hybrid course. Itu kita ada salah satu program ya. Program itu ada namanya hybrid class. Iya. Ya, boleh cerita nih pengalaman atau experience langsung Mbak Nabila kuliah di Palkomtek dengan menggunakan salah satu fasilitas hybridnya seperti apa? Iya, jadi sangat terbantu sih Mbak dengan kelas ini. Jadi Nabila tuh kalau misalnya lembur nih, nggak perlu langsung datang ke kampus, bisa dari jarak jauh kuliahnya, tapi tetap ngerasain suasana yang sama dengan di kampus, di kelas gitu, dengan teman-temannya, interaksi sama teman-teman, terus ngobrol sama dosen, itu suasananya sama. Jadi walaupun kuliahnya dari jarak jauh, tapi pengalaman atau suasana kuliahnya itu tetap sama kayak kita hadir langsung di kelas ya. Jadi masih bisa dapat melakukan interaksi dengan teman-teman yang ada di kelas itu dan juga bisa tetap melakukan interaksi dengan dosen yang ada di kelas tersebut. Oke. Selain hybrid class, pengalaman apa lagi yang sangat memberikan pengalaman yang sangat spesial belajar di Palkomtek menurut pengalaman dari Mbak Nabila? Itu Nabila tuh senang sama active learning yang iya. Jadi kan anak dari usia 2,5 sampai 14 tahun itu kalau belajar coding, komputer, robotik cuman serius gitu, jadi bosen. Oh, di tempat ini ya? Di tempat kerja. Maksudnya di tempat Mbak Nabila kerja itu rata-rata anak-anak yang diajarkan dari usia umur 2 tahun sampai 14 tahun yang kita nggak ada
serius gitu. Oke, tantangannya tuh untuk ngajar mereka tuh nggak bisa dengan serius karena mereka nggak mau menerima materi tersebut. Tapi dengan active learning, ini berarti nih nyolong ilmu ya. Iya, Nyolong ilmu. Oke. Jadi active learning, jadi bisa diimplementasikan di tempat kerja. Oke, ini salah satu sistem pembelajaran kita juga yang ada di Palkomtek itu kita ada namanya sistem pembelajaran active learning. Jadi sistem active learning itu sistem pembelajaran yang ada di Palkomtek dengan active learning itu diimplementasikan sama Mbak Nabila ke sistem pembelajaran Mbak Nabila ke siswanya di sana. Oke, boleh sedikit cerita juga sama teman-teman active learning yang kita adakan atau yang sering dilakukan di kelas selama kegiatan pembelajaran itu yang seperti apa contoh-contohnya Mbak Nabila? Suka kalau di kelas itu kan diajakin ngobrol, diajakin cerita, jadi studi kasus tuh. Nah, gitu juga ke anaknya. Jadi materi yang diajarkan yang disampaikan dosennya itu nggak disampaikan dengan ceramah panjang ya, tapi diajak atau dibagikan dengan cara sharing, diskusi gitu ya. Terus juga ada yang namanya sistem role play, jadi memperagakan secara langsung tentang studi kasus yang ada di kelas tersebut. Selain itu ada juga game schemes ya Mbak ya. Game schemesnya seperti apa ya? Apa aja yang sudah pernah Mbak Nabila rasakan selama active learning yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek? Yang active learningnya itu kemarin ada yang Twister, kemudian terus ada juga memperagakan langsung studi kasus yang kita punya. Kemudian ada game-games online juga ya. Oke, banyak sekali. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut yang dapat Mbak sharing atau Mbak praktekkan untuk dapat menarik perhatian siswa-siswa Mbak di tempat kursus lembaga pendidikan yang Mbak mengajar di sana. Oke, jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi dapat bonus-bonusnya juga kuliah di Palkomtek ya. Selain ilmu yang didapatkan, kemudian juga ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan atau di-share juga sama siswa-siswanya. Kemudian ada juga tips trik sistem pembelajaran yang bisa juga diimplementasikan di tempat kerja. Wah, keren sekali loh. Oke, nah di sini kan kalau tadi Mbak dengar cerita dari Mbak Nabila, anak-anak yang Mbak Nabila ajar itu dari usia 2 tahun sampai 14 tahun ya. Nah, dari usia 2 tahun sampai 14 tahun itu mereka tuh udah mau belajar coding, mau belajar robotik, kemudian mau belajar komputer. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Kita tuh mau belajar, harus nih kayaknya, harus belajar coding, harus belajar robotik, dan harus belajar komputer. Iya, jadi Mbak, kalau mereka belajar coding, terus robotik sejak dini, mereka tuh bakal jadi lebih kritis berpikirnya. Oke, jadi melatih anak-anak itu juga untuk dapat berpikir secara kritis dalam mungkin menghadapi studi kasus atau permasalahan ya. Jadi mereka punya solusi dari masalah mereka sendiri. Terus mereka juga bakal lebih kreatif Mbak. Gitu. Kan ngerakit robot terus bikin program itu perlu kreativitas yang tinggi. Iya, benar sekali. Dan harus fokus juga ya. Nanti fokusnya juga ya. Jadi mereka bisa buat inovasi baru nih dengan kreativitasnya mereka. Oke, jadi mereka juga bakal lebih up to date tentang teknologi. Jadi mereka nggak kagok nih lihat ke teknologi itu berkembangnya cepat sekali ya Mbak. Jadi mereka nggak kaget lagi kalau teknologi itu tiba-tiba udah secanggih ini gitu. Terus mereka juga akan lebih mudah dalam kerja sama tim. Iya. Kan mereka di sana belajarnya rame-rame. Jadi mereka nggak
tipe yang menyendiri gitu, tapi kerjasama biar suatu permasalahan itu jadi dipecahin sama-sama. Oke, ini basicnya memang Mbak Nabila memilih sistem informasi, terus Mbak Nabila memilih kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek, kemudian memilih sistem informasi jurusannya. Nah, ini saya jadi penasaran, motivasinya secara spesifiknya itu seperti apa sih kepada, dan ini Mbak Nabila juga udah kerja, dan kebetulan kerjanya juga kayaknya memang sama-sama saling keterkaitan ya dengan jurusan yang Mbak Nabila ambil ya. Benar. Oke, boleh cerita nih biar bisa di-sharing sama teman-temannya juga, buat motivasi teman-temannya juga ya. Betul. Jadi Nabila tuh ngambil jurusan sistem informasi nih. Soalnya kemarin itu lagi booming-boomingnya data analis. Oke, data analis ya. Jadi tertarik nih, ternyata Untuk data mengenal lebih jauh mengenai data analis, prosesnya seperti apa, ada menganalisis data, ada apa aja di sana, dan gunanya manfaatnya itu juga besar sekali. Iya, jadi kan ngelihat ternyata prospek data analis itu di sistem informasi. Terus juga kebetulan senang desain. Suka desain juga? Ngedesain. Desain apa, desain program atau desain grafis? UI sama UX. Iya, desain grafis. Jadi bisa kan diajarin coding juga di ya. Jadi kalau anak-anak di Bimbel itu nanya, Miss, HTML itu apa sih? Python itu apa sih? Enggak kaget lagi karena udah belajar, udah dapat ilmunya juga di kampus. Oke, yang sebenarnya kalau misalnya nih kan Mbak Nabila kemarin ke kuliah di jurusan sistem informasi, pasti kan ada beberapa materi-materi seperti bahasa pemrograman yang nanti akan dipelajari. Nah, kira-kira kita kalau mau kuliah di Polkomtek harus memang sudah memahami, kita sudah harus bisa programming nggak sih? Enggak juga. Enggak ya? Kenapa? Boleh cerita apa teman-teman? Dosennya tuh jadi mau kita belum punya skill sama sekali pun mereka bakal tetap ngajarin kita dari awal gitu. Jadi jangan khawatir ya. Iya betul. Karena kalau kuliah di Polkomtek itu memang kita benar-benar dari nol, walaupun kita belum mengenal sama sekali tentang bahasa pemrograman. Jadi di Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek itu akan mengajarkan kita dari benar-benar dari dasarnya, diperkenalkan dari awalnya ya. Oke, good, terima kasih. Oh ini sih ada bocoran, Mbak Nabila ini dia IPK-nya terakhirnya itu 4,0 loh. Nah, itu saya salut banget, Ibu Mbak Izzy salut banget dengan IPK-nya 4, dengan kegiatan dan saya juga dengar Mbak Nabila ini banyak ikut klub ya. Ikut klub, ada satu, apa aja klub yang diikuti? Klub AI IoT. Nggak ikut pemrograman juga? Klub pemrograman? Aduh, kayaknya belum sempet deh. Belum sempet karena kerja ya. Oh ya, kuliahnya juga ambil malam ya? Iya, kuliahnya ambil malam. Oke. Nah ini dengan IPK-nya 4,0, dengan kegiatan yang juga yang banyak sekali, yang belum lagi dengan runutan pekerjaan di tempat kerjanya, dengan bisa mempertahankan IPK 4,0 itu, coba deh dibagi tips dan triknya sama teman-temannya biar jadi motivasi teman-temannya juga, ada yang juga kuliah sambil kerja, biar bisa mencapai IPK 4,00 atau jangan sampai jatuh lah ya nilainya atau dapat nilai kecil ya. Coba Mbak Nabila bantu nih sharing sama teman-temannya gimana sih tips dan triknya untuk dapat IPK bagus sekali seperti itu. Oke, jadi kayaknya bukan ke tips and trick ya, bukan ya? Iya. Harusnya apa ini? Iya, jadi yang pertama tuh yang Nabila cari dari awal lamar kerja itu, Nabila nyari yang memang support Nabila kuliah. Jadi kalaupun Nabila mau ada tambahan gitu kan di hari, misalnya mereka nggak terlalu masalah. Ternyata setelah berapa kali nih Mbak ngelamar dan nyoba kerja itu harus yang di sini dapat
nerima kalau Nabila itu sambil kuliah. Mereka bukan cuma memaklumi kalau kita sambil kuliah, tapi mereka juga support banget Mbak. Support banget. Iya, Alhamdulillah. Iya. Atasan Nabila itu katanya, pokoknya Miss, setinggi apapun mimpi itu harus dikejar. Mantap. Kejar dulu katanya. Oke. Terus juga kita harus bagi waktu juga nih. Iya, harus kerja pintar bagi sama waktunya kuliah. juga ya. Jadi Nabila biasanya kalau nugas itu kan dari pagi sampai sore itu jarang mau curi-curi waktu buat nugas. Jadi itu di malam pas kita kuliah itulah diselesain. Biasanya juga Pak Komtek kan nggak ada PR, jadi jarang harus nugas. Pak Komtek, nih pesan buat teman-teman ya, ingat buat teman-teman juga ya, kalau di Pak Komtek itu kuliahnya bebas PR, jadi buat yang kerja nggak pusing mikirin harus ngerjain PR yang segambreng, harus sabar abrek yang harus diselesaikan, sebenarnya pekerjaan juga banyak dan numpuk ya Mbak Nabila ya. Iya betul, jadi kalau misalnya ada pun kan biasanya deadline-nya ada latihan-latihan mungkin ya. Iya, jadi ditumpuk di hari Minggu biasanya Nabila dari pagi sampai sore itu full nugas. Aja sih. Bagus sekali tipsnya, masukannya buat teman-teman, dan ini semoga bisa bermanfaat, buat memotivasi juga teman-temannya ya. Untuk jadi kalau misalnya yang kerja nggak apa-apa, langsung sambil kuliah, yang pastinya kuliahnya di Pak Komtek dong ya. Untuk informasi juga buat teman-teman, sekarang Pak Komtek ini lagi ada promo kuliah gratis laptop, jadi buruan. Untuk informasi yang lebih lanjut langsung daftar aja ya Mbak Nabila ya ke Pak Komtek di Jalan Baskul Ahmad nomor 05. Oke, terima kasih banyak Mbak Nabila untuk waktunya hari ini, untuk ngobrolnya hari ini, untuk sharingnya hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya Mbak Nabila, sehat selalu, sehat dulu dong buat teman-teman ya.